Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam kondisi sehat walafiat ya. Begitu pun dengan ibu. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 11 ya. Masih tentang teks prosedur ya. Minggu kemarin masih ada yang ingat kita membahas teks prosedurnya mengenai apa? Coba siapa yang masih ingat? Ya, mengenai pengertian dari teks prosedur, kemudian ciri-cirinya dari teks prosedur ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi teks prosedur, yaitu tentang tahapan ya dalam teks prosedur, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Di sini tahapan dalam teks prosedur itu yaitu adalah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum dalam teks prosedur ya. Jadi tahapannya itu teks prosedur memiliki dua bagian utama, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah ya. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Nah, pernyataan umum ini dalam teks prosedur dapat berisi tujuan dari teks prosedur ya. Jadi, ketika kalian nanti membuat teks prosedur, pasti ada pernyataan umumnya dulu, ada gambarannya dulu, ada pendahuluannya dulu, ada kalimat pengantarnya dulu. Kalau orang mau berbicara, bisa dibilang ada basa-basinya dulu, tidak langsung ke topik pembicaraan. Ya, jadi masih pendahuluannya dulu, pembukaannya dulu, kata pengantarnya dulu. Nah, itu ya pernyataan umumnya itu. Jadi kalian harus menyampaikan pendahuluannya, menyampaikan kalimat pembukanya dulu. Nah, isinya tentang apa, Bu? Pernyataan umumnya itu yaitu berisi tentang tujuan dari teks prosedur. Ya, kalian melakukan atau membuat teks prosedur tersebut itu tujuannya untuk apa? Ya. Nah, itu disampaikan dalam pernyataan umum. Yang kedua adalah merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, di sini ada 4 tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Ya. Untuk yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun, yaitu kita menentukan temanya, judulnya. Dari teks prosedur ini kita mau membahas tentang apa? Mau tentang resep, mau tentang tips, mau tentang cara kerja sebuah benda atau petunjuk kerja. Nah, kita tentukan dulu topiknya, mau mengenai apa. Yang kedua yaitu mengumpulkan sumber informasi. Nah, kalian mengumpulkan sumber informasi ini banyak sekali media-media yang bisa kalian jadikan sumber informasi. Ketika kalian ingin membuat teks prosedur, sumber informasi ini bisa didapatkan dari internet ya, dari buku-buku, mungkin dari wawancara dari seorang narasumber ya. Jadi banyak sekali sumber informasi yang bisa kalian dapatkan ya, karena tidak mungkin tanpa ada ya sumber informasi. Jadi memang harus menggunakan sumber informasi. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Nah, dari informasi-informasi tersebut kalian kembangkan ya. Kemudian harus saling berkaitan, harus saling berhubungan ya. Jadi harus nyambung gitu ya, harus nyambung antara langkah-langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Nah, dari situ harus nyambung. Jadi kalian tinggal mengembangkan informasi-informasinya tersebut setelah kalian dapatkan dari beberapa sumber informasi tadi. Terus disusunnya harus secara nyambung ya, tidak boleh berantakan atau tidak boleh berseberangan ya. Jadi memang harus nyambung. Dan yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Artinya apa?
secara utuh itu dari awal sampai akhir berurutan, berkaitan, tidak boleh acak-acakan ya. Menyusun teks prosedur itu secara utuh, secara keseluruhan ya, secara utuh, jadi tidak setengah-setengah. Karena orang nanti kalau misalnya baca dari teks prosedur kalian tidak secara utuh, maka resep atau misalnya petunjuk kerjanya tersebut tidak akan maksimal. Jadi tidak secara berurutan gitu, tidak secara langsung selesai gitu ya. Jadi tidak utuh, makanya harus disusun dari awal sampai akhir, sampai betul-betul dari teks prosedurnya tersebut langkah-langkahnya itu keseluruhan ya, tidak setengah-setengah ya. Nah itu ya pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi ada 4 yang harus dilakukan, yang harus dipahami ya oleh kalian ketika nanti kalian membuat teks prosedur ya. Ibu memberikan materinya untuk hari ini hanya pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Jadi ibu tidak banyak-banyak dulu materinya, yang penting sedikit tapi kalian paham ya. Jadi tidak perlu untuk panjang lebar. Ibu cukupkan sampai di sini ya materi ibu tentang teks prosedur. Kalian pahami lagi, baca PowerPoint yang dari ibu, dan nanti juga pahami modul yang akan ibu berikan. Kalian bisa ambil di sekolah ya. Jadi ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dari ibu, mohon maaf apabila suara ibu tidak jelas karena ibu sedang batuk. Ibu cukupkan ya, kalian tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.